Halo, Ibu Agustina yang terhormat, anggota Aduh, anggota DPRD. Aduh, Pak kebanggaan Jaya, kita. apa kabar? Aduh, dan tentu aja saya gembira, bisa mewawancara dulu anak kecil bulu-bulu, sekarang sudah jadi yang terhormat anggota DPRD Ah, Pak bukan Jaya, main. Kelihatan jelas, jelas Tina? ya Oke, ya, ya Ibu Agustina. Wah, saya nggak berani manggil Tina sekarang. Jadi pakai jangan dong. Wah ini master saya apa guru besar saya Pak Jaya nih, saya jadi gugup ya. ya kan anggota DPRD kan pinter main sandiwara kan. Pura-pura gugup kan. Nah, begini, kami Mm-mm. benar-benar bangga, Tina, ya karena ya kita semua mengikuti perkembangan Tina dari, aduh, ada siapa ini anak gendut satu yang nyanyi Bolo-bolo. bola ya kayak gini, gini ada. Nah, sekarang sudah menjadi terhormat wakil rakyat yang mewakili rakyat Jakarta, Ya, Jakarta Utara tentunya ini, betul. sehingga sekarang ini kita di Kelapa Gading itu tahun ini belakangan ini sangat bahagia karena kalau dulu itu sering banjir, sekarang ini gara-gara Ibu Agustina menjadi anggota DPRD sekarang nggak banjir Jakarta ini ya. Amin, Nah, amin. tolong Ibu Agustina cerita bagaimana pertama kok bisa-bisanya dari seorang penyanyi bolo-bolo kemudian menjadi anggota DPRD Jakarta. Mm-mm. Silakan. Ya, terima kasih Pak Jaya. Ini manggilnya jangan Ibu Agustina dong Pak Jaya. Dari dulu, saya dari kecil itu udah ketemu Pak Jaya dari waktu bolo-bolo, terus sampai waktu bikin album juga waktu itu kan dapat penghargaan Muri yang bikin album semua sendiri itu Pak Jaya pada saat itu. Jadi terus juga sering diajak Pak Jaya, Mbak Ayla itu ikut apa pentas budaya dan lain-lain gitu. Nah Oh kalau iya, misalnya wayang orang ya, pernah ya, iya, wayang. wayang orang 2 kali. Iya, senang banget itu luar biasa pengalaman yang luar biasa. Dan di situ kan senang bangetnya juga makanya dari budaya kita itu bisa bisa apa ya berkumpul dengan semua kalangan gitu ya. Meskipun kita artis, di situ juga ada politisi. Kemarin juga kan pada saat itu ada anggota TNI, polisi ya kan pada saat itu. Jadi aku juga melihat bahwa ya kita sebagai meskipun kita memang backgroundnya dari penyanyi, dari entertainer, tapi kita juga kalau misalnya punya kemampuan, kita juga punya niat yang baik, kita juga bisa berkontribusi lebih gitu kan untuk bisa berguna bagi orang banyak gitu. Jadi kalau awalnya sih sebenarnya dulu tuh dari dulu Pak Jaya saya tuh kan kalau di TV di sosmed gitu kan kayaknya yang seru-seru aja gitu ya maksudnya bolo-bolo asik apa nge-host gitu dan lain-lain cuman memang sebenarnya kalau passionnya Tina sendiri dari kecil itu ada di bidang hukum Oh sama kalau di iya. politik ya jadi Oh, memang dari dulu sebenarnya tuh kayak dari SD SMP gitu kalau misalnya ekstrakurikuler kan kalau anak perempuan pada balet, pada apa gitu. Nah, kalau Tina tuh dulu seringnya ikut debating class gitu. Jadi memang sering senang debat. oh Terus dulu iya. tuh sering ikut-ikut lomba di kayak universitas-universitas di nasional kayak di Nanti UI di dulu, mana nanti tuh. dulu. Saya itu justru kenal Tina sebagai anak yang nurut, nggak pernah bantah, nggak pernah debat. Ya, ternyata seneng debat ya anunya. Iya, jadi kalau seneng debatnya tuh gini, Pak Jaya misalnya dulu tuh ada satu kasus apa, dulu inget banget pernah ikut lomba kayak mewakili negara Indonesia, terus ada lagi yang mewakili negara lain gitu Oh, kan debatnya ceritanya pakai nih. bahasa Inggris lagi. Iya, ada yang bahasa Inggris, ada Wah, yang bahasa bukan Indonesia gitu. Jadi main. misalnya tentang air bersih dunia kayak gimana gitu. Pernah waktu itu ceritanya delegasi India gitu kan itu kan simulasi semuanya. Nah kayak gitu-gitu Pak Jaya. Jadi memang dari dulu seneng yang apa ya ya sukalah hal-hal seperti itu kayak misalnya di kelas apa juga seneng lebih apa ya
kita tuh nggak yang diem aja gitu. Kayaknya bisa kalau sesuatu bisa dibela kenapa enggak yang kayak gitu-gitu Pak Jaya. Wah, Dan memang hebat. dari dulu senang di bidang hukum. Cuman memang kan waktu S1 aku ngambilnya tuh di jurusan komputer karena kan dari international school. Nah, jadi nggak bisa masuk ke National University sini. Akhirnya S1-nya ambil dulu lah komputer, baru S2-nya ngambil hukum Di mana? gitu. Di mana? Kalau pertama di BINUS Internasional, karena kan nyambung sertifikatnya, baru S2-nya ngambil di Universitas Tarumanegara. Gitu. Tapi sekarang pun Oh, lagi ngambil lagi S1 hukumnya nih, tapi online Pak Jaya. Gitu. oh, Nah, dari situlah memang kalau mama dari dulu selalu bilang, kamu kayaknya ntar ujungnya di politik deh, kayak gitu. Jadi, jadi dari dulu sudah diramal akan banyak masuk ke politik memang ya. iya, Oh, karena kayaknya ya sering aja misalnya kayak lihat sesuatu yang ya terus terang saya juga kadang-kadang kan kalau melihat gitu ya ada seperti yang budayawan Pak Jaya juga dulu kan misalnya sering ada di talk show politik kayak gitu kan kayaknya seneng aja melihat orang oh ada yang perspektifnya seperti ini oh untuk masyarakat seperti apa ada yang pro ada yang kontra nah yang kayak gitu-gitu tuh seneng banget aku nonton yang begituan tuh gitu wah jadi saya tidak akhirnya juga. Saya pikir cuma bolo-bolo aja masa mau ke. tapi kan memang terkadang kalau misalnya kita kan dulu di showbiz yang benar-benar nge-host di satu acara kayak gitu Pak Jaya terus jadi brand ambassador di beberapa brand tertentu kan memang tidak apa ya maksudnya kita tidak terlihat lah soal-soal Ya, misalnya nah, kita gini, kegiatan politik kayak gitu. gini, saya tertarik. Dulu riwayatnya lagu bolo-bolo itu kenapa? Bagaimana itu? Iya, Itu iya. ya karena itu legendaris sekali loh. Bolo-bolo itu legendaris. Itu riwayatnya bagaimana? Kalau riwayat bolo-bolo, nah mungkin ya sebenarnya Tina tuh dari dulu kalau ditanyain waktu kecil kan aku gendut banget tuh Pak Jaya. Terus Itu selalu dibilang gini, gendut itu mulai dari bayi. dari lahirnya 4 kilo. Lahir tuh udah 4 kilo. Terus, Terus Oma, mungkin kalau Mbak Ayla kan mungkin kenal sama Oma aku tuh yang hits gimana gitu. Kan maksudnya senengnya tuh dandan apa. Nah dia seneng banget anak perempuan, cucu perempuan, aku cucu perempuan pertama. Dulu aja udah gemuk, masih dikasih vitamin Mbak Jaya, kebayang nggak? hah, Jadi supaya makin gemuk lah. Nah, akhirnya dulu selalu ditanya sama om, sama tante gitu, siapapun gitu. Kamu kalau ulang tahun maunya apa? Nah, dari dulu tuh aku senengnya memang eksis, banci tampil. Jadi selalu dibilang kalau tanyain mau kado apa, maunya masuk TV. Tuh di situ. Jadi selalu dicandain, kamu masuk TV nggak mungkin karena kamu badannya kegedean kayak gitu-gitu. Jadi aku tuh jadi dulu sering dicandain kayak begitu. Tapi memang oma, mama, terus keluarga lah mendukung kan. Kayaknya anak ini dulu tuh aku pernah ya lomba Barbie Pak Jaya di Kelapa Gading tuh ingat Barbie, banget di Kelapa Gading Mall umur 3 tahun. lomba, Jadi Barbie, kebayang Barbie. lomba jadi Barbie. Ya Iya. ampun, lah Meskipun Barbie. badannya gede. Jadi kebayang kan ceritanya lomba Barbie tapi aku tuh nurutnya dari pagi standby pakai wig, pakai baju-baju kayak pengantin Barbie gitu dari jam 6 pagi sampai pengumuman setelah maghrib dan itu nggak dicopot dan aku nggak rewel. Nah di situ orang tua tuh rasanya kayaknya wah ini anak emang benar-benar pengen gitu loh. Jadi bukan karena paksaan kan dulu juga banyak artis cilik yang karena orang tuanya yang pengen kan gitu Pak Jaya kan. Yang kayaknya dipaksa kalau aku enggak dulu sampai bolo-bolo tuh aku rekaman tuh jam 12 malam kalau nggak salah. Dulu kan Papa T-Bob lagi hits-hitsnya kan zaman dulu almarhum Papa T-Bob. Jadi bener-bener yang semuanya dukung aku dikasih lagu bolo-bolo. Pertama juga apa sih bolo-bolo gitu kan? Apa sih Karena itu si Papa T-Bob sebetulnya? ngeliat bentuk aku yang begitu. Apa sih Iya. sebetulnya Jadi bolo-bolo ngeliat itu? bentuk. Oh, bolo-bolo tuh sebenarnya ternyata kalau bahasa Jawanya itu bala, temen. Oh, bolo-bolo. Iya. Iya bolo. Tapi kalau ada di India itu namanya bolo-bolo tuh kesayangan. Oh. Gitu. Sampai ke Jadilah India sih. segala. Ampun. Iya, jadilah sih bolo-bolo itu akhirnya. Dan memang nggak ada target sama sekali pada saat itu memang kalau dari orang tua, kalau papa terutama memang pengennya kan aku sekolah Pak Jaya. Jadi memang tidak ada pengen maksudnya aku jadi artis yang gimana. Karena kan zaman dulu kan memang ya semua lah keluarga aku tuh aku pengen jadi apa awalnya pro kontra gitu. Pengen jadi artis pro kontra. Karena kan pikirannya langsung wah
oh jadi artis nanti begini, takutnya psikis anaknya bagaimana, kayak itu sekolahnya nanti nggak jalan. Sama jadi politisi juga, waduh nanti kamu bahaya begini. Tapi ya makanya balik lagi kalau memang niat kita oke, baik, terus kita passionnya memang di situ, ya kita jalani aja dengan positif gitu aja ya. Nah, waktu Bolo-Bolo sukses luar biasa, kan semua orang tahu lagu Bolo-Bolo waktu itu tuh rasanya, ya, ini Ibu Ella dengar kata Bolo-Bolo aja sudah ketawa dia. Ya, itu Tina rasanya gimana waktu wah semua orang tahu anu begitu gimana? Waktu kecil sebenarnya nggak ada rasa gimana-gimana Pak Jaya. Waktu kecil kan masih 4 tahun waktu itu. Jadi rasanya hanya seneng karena kalau anak kecil dulu aku ingat banget. Aku tuh sogokannya makanan Pak Jaya. Jadi makanan aku doyan banget namanya lemper. Jadi kalau aku ngambek-ngambek cuma intinya mintanya ketan. Aku tuh doyan banget ketan sama teh manis udah karena kan aku dulu batuk nggak boleh terlalu banyak, cuma kalau udah ngambek-ngambek udah dikasih itu. Kalau anak-anak dulu mau nyanyi di panggung disogok dulu mainan, terus kadang nangis dulu apa. Kalau aku justru mau nyanyi tuh rasanya pengen banget tampil di panggung itu gitu loh. Terus kalau udah di panggung tuh rasanya kayaknya happy banget gitu. Jadi zaman dulu nggak ada yang rasanya misalnya kayak wah superstar, nggak ngerti gitu. Dulu tuh lebih kayak Senang. ya udah happy aja, iya senang happy aja gitu. Ya, tapi sampai sekarang masih suka lemper. masih. Jadi kalau dari dulu ya waktu kecil ya waktu gendut-gendut gitu ya paling selain happy ya paling cuman lucunya ya kalau dulu tuh sering gemes-gemesin aja udah begitu. Iya diituin dicubit-cubitin terus dilucu-lucuin aja gitu kan. Ingat banget dulu di mana ya waktu dulu TPI ya nggak salah, sebelum MNC kan dulu TPI waktu Pak Jaya main piano ya. Terus aku ketemu Mbak Ayla tuh pertama-tama, lucu banget ya paling digituin. Nah dan itu semua orang rata-rata begitu kalau ketemu aku dulu. Nah gini, ya sekarang kita ngomong karena mengenai gendut kan Anda tidak masalah kan? Dulu Anda memang gendut kan? Ya. Nah, nggak masalah. Tapi sekarang kan ada, waduh, kayak Kim Kardashian, siapa itu? Jennifer Lopez gitu kan? Itu caranya bagaimana? Anda kok bisa dari seorang yang kayak potongan sumo begitu kemudian menjadi pragawati, bagaimana? Jadi memang dulu tuh gemuk sebenarnya aku tuh pede-pede aja Pak Jaya. Tapi memang ketika memang udah lebih dewasa kan waktu itu mau bikin album lagi, mau bikinlah single baru lah ya kan. Waktu itu mau bikin girl band, zaman-zamannya girl band, boy band, terus waktu jam remaja ya cuman begini aja sih, ada rasa kayaknya pengen deh kurus gitu. Karena dulu tuh gini, ketika gemuk pede, tapi ada rasa lah kita perempuan pengen seperti perempuan lain yang proporsional. Loh, kenapa gitu kan. Jadi yang lain yang gendut? Kan perempuan yang gendut banyak juga. Iya sih sebenarnya gitu. Cuman kan pas waktu itu kan di sekolah juga kan rata-rata teman-teman kan kurus-kurus gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak kita pergi ke mall atau apa tuh selalu mereka kalau beli baju apa aku nggak bisa beli gitu loh. Maksudnya kayak pergi ke mana gitu selalu belinya cuma bisa ya paling kaos kaki, sepatu, aksesoris gitu. Tapi namanya baju apa tuh kan enggak. Terus juga ya namanya remaja kan pengen lah Pak Jaya. Dulu kan aku nggak ada yang ngelirik sama sekali kayaknya gitu loh. Jadi maksudnya terus aku dulu terus terang dulu makanya ini satu juga ke depan mudah-mudahan sih tidak ada lagi. Tapi memang masih banyak lah. Dulu aku suka dibully juga Pak Jaya gitu. Karena mungkin kan ya satu sisi mungkin ya dari fisik, terus juga di satu sisi nggak tahu deh kalau di sekolah tuh kadang-kadang anak yang berprestasi tuh dibully gitu loh. Nah disitulah aku ngerasa. Jadi saya bisa simpulkan Tina di sekolah juga berprestasi. Kalau di sekolah memang dari dulu selalu ranking 1 Pak Jaya. Hah? Dari SD, SMP, SMA sampai tamat cuman sekali doang ranking 2 kelas 5 SD sih, saya ranking 1 terus. Wah, terus sempat beasiswa juga gitu loh Pak Jaya. Jadi cerdas memang ya Tina ini. Ya lumayan lah. Anda cerdas. Tapi sama nomor beda-beda ya, nomor 1 ya. Waduh, hebat. Ya tapi rajin. Memang aku orangnya rajin lah gitu. Dulu waktu belajar rajin banget gitu. Disiplin. Jadi memang kayak
Disiplin, sangat disiplin. Kayak misalnya keluar kota Sabtu Minggu, misalnya show kan di luar kota gitu kan atau apa, tapi tetap bawa buku. Kalau ujian, aku tetap ngambil yang first flight banget. Dulu mama kan, aku selalu bilang nggak pernah mau bolos kalau sekolah, sama nggak pernah mau ngelewatin kayak ujian gitu. Padahal dari sekolah kan kadang-kadang ngerti ya kalau artis gitu kadang-kadang bukan dikasih langsung dikasih privilege, enggak. Tapi maksudnya ujian bisa susulan kalau misalnya agak-agak telat kan yang penting ada izin dari orang tua kayak gitu loh Pak Jaya. Cuman ya tidak dispesialkan bagaimana gitu. Jadi akunya pun terpacu untuk tetap disiplin gitu. Tapi ya dari situ. Hebat. Wah hebat, betul bagus. Nah setelah itu, belum dijawab caranya menjadikan dirinya menjadi langsing. Ya, jadi dari dibully itu aku ngerasa ya udah deh, pengen nyoba deh, pengen kurus gitu loh. Maksudnya gimana sih jadi orang kurus? Apakah menjadi satu daya tarik tertentu gitu kan? Ya namanya kan perempuan gitu Pak Jaya, cewek kan. Ya udah, akhirnya ngurusin badan tuh, olahraga, nggak makan malam, dan memang sekalian pengen bikin album juga waktu itu, kayak ganti image lah gitu Pak Jaya. Karena kan memang dulu dari penyanyi cilik ke penyanyi dewasa atau ke artis dewasa yang bisa eksis itu kan sulit ya. Kayak kalau nggak ada ganti image, kalau nggak ada sesuatu berita yang heboh, zaman dulu kan belum ada sosmed gitu Pak Jaya. Jadi ya itu harus extra effort. Akhirnya aku menguruskan badan ya untuk itu sih. Maksudnya pribadi sih untuk pengen ngerasa kurus kayak cewek-cewek lain, tapi di sisi kerjaan juga aku pengen bikin image baru kayak gitu. Dan akhirnya ya udah olahraga. Berapa kilo yang berhasil dihilangkan? Dulu sempet 25 kilo dalam waktu 8 bulan. Tapi proses, ya, nggak yang instan, nggak. Iya, ya pasti dong. Itu kesehatannya terganggu nggak? Kalau kesehatan sebenarnya sih nggak yang bagaimana, Pak Jaya. Maksudnya tidak yang, karena kan aku ini ya, diet sehat ya. Diet sehat, benar-benar diet sehat yang nggak makan malam, olahraga, kurangi nasi, terus tidak yang makan yang terlalu banyak manis, yang kayak gitu-gitu, junk food dikurangin pada saat 8 bulan itu. Terus olahraganya kan lari, berenang, dan lain-lain. Cuman, nah ini buat anak-anak muda juga, hati-hati ketika udah diet, rasanya tuh pengennya makin kurus Pak Jaya. Oh ya iya. Kan? Jadi tuh rasanya, dan apalagi pada saat itu kan, nah ini gejolaknya nih, waktu itu kan masih SMA dan menuju kuliah. Di saat teman-teman sebenarnya ketika puber itu kan naik ya, berat badan tuh lagi agak gemuk dan lain-lain. Jadi aku sempat kurus, terus agak naik lagi Pak Jaya. Nah pada saat naik lagi itu aku stres. Jadi sempat stres, iya, dan sempat kayak eating disorder gitu, beneran. Jadi aku benar-benar sempat yang makan, tetap mau makan, tapi olahraganya gila-gilaan. Pernah yang pengen nurunin 4 kilo dalam waktu seminggu. Makan cuman telur sama kentang rebus, tapi olahraganya bisa hampir 1000 kalori. Lari, berenang gitu, kayak orang gila jadinya. Terus minum pencahar gitu apa pernah, karena ya itu jadi psikis jatuhnya. Sempat mengalami itu. Yang itu muntah. Iya, jadi pernah juga sampai bulimia nervosa. Waduh. Gitu. Karena ngelihat model kan Pak Jaya tahu kan kalau yang model-model yang badannya cuma segini. Nah itu. Lady Di juga kan. Nah itu, jadi sempat sampai stres, sampai kayak udah stres banget, tapi untungnya melewati itu sih gitu loh. Sempat waduh stres deh udah gitu. Iya. Makanya kalau demi kurus-kurus deh, yang penting sehat. Karena kalau udah ngalamin kayak gitu pada saat itu tuh sakit, udah nggak kira-kira tipes terus. Kan tipes mah apa semua deh udah nggak ngerti lagi. Sakit-sakitan jadinya gitu. Jadi perjuangannya, hidupnya Tina ini penuh dengan gejolak, gedut, kurus. Nggak kelar-kelar Pak Jaya, benar. Tapi sekarang stabil. Kalau sekarang, jadi kalau dulu tuh ngeliat timbangan harus hampir tiap hari sampai dihitungin gitu. Kalau sekarang ya udah cuman ini aja, misalnya kadang lagi naik ya normal aja, kalau kadang-kadang bisa naik, bisa turun. Kalau lagi naik ya kalau misalnya itu tinggal celana, baju udah agak sempit ya tinggal kurusin lagi, olahraga lagi gitu. Jadi udah nggak terlalu yang pusingin sih Pak Jaya gitu loh. Tapi tetap jaga, maintain gitu, supaya nggak terlalu ini lagi. Oke, makasih. Ya ini menurut saya tanyanya ini sudah
sampai pribadi banget ini. Oke, nah begini. Nggak apa-apa buat Nah, Karin sharing. ini begini. Sekarang kan kenyataannya Anda menjadi anggota DPRD untuk mewakili warga Kota Jakarta di DPRD Jakarta. Nah, riwayatnya bagaimana? Ya, jadi kalau riwayatnya sebenarnya singkatnya sih dulu dari zamannya 2015-16 lah Pak Jaya, itu waktu aku masih kuliah, ikutlah yang namanya organisasi-organisasi, terus saya partai, ikut yang namanya kegiatan sosial, kursus Pancasila, yang kayak gitu-gitu. Jadi lebih kepada yang bukan politik praktis sebenarnya. Nah, singkat cerita itu di 2017 pada saat itu kan sudah S2, terus aku juga merasa wah kayaknya memang cocok lah gitu untuk setidaknya berkarya dan juga ada kontribusi gitu ya, meskipun nggak kepikiran waktu itu, nggak kepikiran pengen jadi dewan langsung gitu, enggak, kayak masih lama, aku pikir kayak masih mungkin 10-20 tahun lagi kali gitu. Cuman pada saat itu kan millennials nih kan, zaman itu kan millennials mulai yang wah millennials anak-anak muda harus berjuang bla 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 gitu. Akhirnya masuklah ke partai kan, di partai PD Perjuangan aku masuk. Nah, 2000 kenapa partai kan banyak? Kenapa kok milihnya PDIP? Ya, kalau ditanya kenapa PDI Perjuangan, karena memang eh, kalau dilihat gitu ya Pak Jaya, kita kan kalau misalnya mau berpolitik, kita mau melakukan sesuatu, pastilah kalau kita namanya kendaraan politik, kalau di partai itu ada kendaraannya pasti partai politik. Kalau ideologinya nggak sama, kalau misalnya kita ngelihat juga, kan selalu kan kita lihat juga nih, kalau misalnya ada satu isu apa, kemana nih kiblatnya gitu kan, apa, nah itu kita cocok atau enggak gitu. Tapi kalau di PDI Kiblatnya Perjuangan, apa? Kiblat politik, kasus politik apa waktu itu? ya, misalnya gini, kalau misalnya kayak soal Pancasila, soal Bhinneka Tunggal Ika, terus juga gitu semua ibaratnya tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas, apa segala macam kan, semua selalu diperjuangkan oleh PDI Perjuangan gitu. Jadi itulah kayaknya aku ngerasa bahwa oke, gitu, I will fight here gitu lah. Maksudnya ya terbuktikan, maksudnya di legislatif, eksekutif dan lain-lain, ketika ada parpol ya pasti kan perpanjangan tangan fraksi dan lainnya, kan perpanjangan tangan partai politik. Kalau misalnya kita nggak sejalan, nggak mungkin Pak Jaya gitu loh. Makanya dari situ, dan aku kan sebelum masuk partai pun kan aku ikut-ikut dulu kegiatan-kegiatannya gitu loh. Misalnya kayak diajarinnya tuh kemana aja nih gitu. Waktu itu kan kayak Trisakti Bung Karno, ideologinya, terus Pancasila, pendalaman Pancasila dan lain. Jadi di situ aku ngerasa oke deh gitu, kayaknya cocok nih sama aku, kan harus kayak gitu dulu nih gitu kan, bahasa simpelnya lah Pak Jaya gitu. Makanya kalau soal politik yang bahasa-bahasa yang terlalu tinggi apa, aku juga belum terlalu gimana lah gitu, aku santai aja. Yang penting memang ya kita berjuang untuk masyarakat aja gitu kalau sekarang mah gitu loh. Jadi ya udah masuk PDI Perjuangan 2017, 2018 itu zamannya kan waktu itu mau ini kan, mau pilpres Pak Jaya, pilpres dan pileg. Aku tuh niatnya pengen jadi tim ses, karena memang aku ngeliat Pak Jokowi pada saat itu kan ya sampai sekarang gitu ya, maksudnya konsisten, dan aku ngerasa ada perubahan lah gitu. Ibaratnya ngerasanya gini, dulu tuh pejabat tuh kayaknya sangat wah dihormatin atau gimana, yang orang tuh kayaknya rasanya takut gitu pejabat. Kalau sekarang mungkin pejabat takut sama masyarakat, apalagi sekarang udah ada zamannya sosmed, zamannya rakyat tuh sekarang bisa lantang banget. Nah di situ kayaknya ada perubahan di mana kita tuh deket gitu loh. Kayak sekarang aku aja nggak ada yang maksudnya wah gue pejabat nih, gue anggota DPR, enggak gitu loh, enak gitu, rasanya kita nggak berat juga gitu loh. Ketika kayak Pak Jokowi kan belusukan kita juga melakukan itu, deket sama masyarakat. Jadi rasanya kayak orang aja kadang-kadang lapor ke kita biasa aja bahasanya, nggak yang sampai bu gimana, enggak gitu. Nah di situ aku ngerasa bahwa oke, kayak politik sekarang bisa ada sisi positif dan juga kesempatan untuk perubahan kayak gitu Pak Jaya. Tapi aku benar-benar pengen jadi tim sukses. Intinya menangkan Pak Jokowi aja pada saat itu gitu, udah sampai situ. Dan yang pastinya kan dari partai politik, dari PDI Perjuangan ya bantu teman-teman yang ada di situ gitu kan, yang maju jadi legislatif gitu, incumbent, terus ada yang baru-baru yang dari struktur partai. Nah, di tengah perjalanan itu pada saat itu kan mau kayak pendaftaran gitu Pak Jaya. Itu aku awalnya 2 kali aku nggak mau ditawarin.
kamu maju deh gitu, daerahnya mau di mana gitu kan. Aku bilang ya aku sih di Kelapa Gading tinggalnya gitu. Ditawarin nggak mau aku karena aku merasa kayak nggak deh, nggak dulu gitu loh, bukan nggak sekarang gitu. Cuman memang kan sekarang ada peraturan kuota perempuan Pak Jaya, 30% minimal di setiap dapil. Jadi misalnya ada 9 caleg calon legislatif, calon DPRD yang maju 9. Nah harus 3-nya tuh cewek. Nah, kayak gitu, 30%. Karena supaya ada partisipasi perempuan kan. Nah, setelah ada apa harus ada perempuan di situ, mungkin aku juga kan public figure, pasti kan bisa jadi vote getter lah ya, karena namanya kan sudah dikenal, figurnya udah ada, jadi bilang udah yang penting ini aja deh, daftar aja gitu. Dan waktu aku daftar aja tuh ribet ngasanya Pak Jaya, karena kan harus ngurus SKCK, ngurus ke polisi, ngurus surat anti narkoba, surat banyak banget deh. Dan aku last minute. Sampai aku kan kalau di PD itu ada psikotes, ada tes ini, tes itu, banyak banget tesnya kalau mau jadi caleg gitu. Itu aku last minute aku kerjain 2 ke 3 hari gitu loh. Semua sampai data-data diri apa aku bolak-balik ke sini-sini, tapi ya udahlah gitu, aku pikir ya membantu partai aja, dan juga memang sekalian kita kampanye buat pilpres gitu. Nah selesai di situ kan kampanye tuh September Pak Jaya. Waktu itu aja kan sempat masih yang apa wayang-wayang kan sempet kan masih bagaimana ikut-ikut nari apa, jadi aku nggak yang masih fokus di entertain gitu, di politik hanya sebatasnya itu pengen jadi tim ses. Ya. Meskipun udah jadi caleg loh waktu itu. Tapi memang ya itu formalitas. Jadi nyanyi, banyak nyanyi juga kan di waktu masih aku masih nyanyi keluar kota, masih kuliah, masih semua itu kan. Tapi nggak kuliah udah selesai, nyanyi bolo-bolo kan? Online. Nyanyinya nggak bolo-bolo. Oh enggak, kadang doang. Jadi masih nyanyi masih apa, tapi di tengah jalan itu kan September, Oktober, November kalau misalnya kita ada, misalnya nih ada kampanye bareng-bareng apa, aku ikutkan turun gitu. Nah ikut turun terus diundang nyanyi ya kayak gitu-gitu deh, yang maksudnya untuk ayo dukung gitu ya udah. Oh ini caleg juga loh apa, jadi cuman waktu itu bikin spanduk sama kartu nama buat formalitas karena itu kan harus kan. Udah gitu doang, nggak ada bikin yang lain-lain, anak ini nggak. Terus nggak, tim juga, tim aku cuma berdua sama adik aku dulu. Gila nggak Pak Jaya? Sesimpel itu, tapi lama-lama ada aja gitu dari di Kelapa Gading di mana gitu. Terus yang ketika aku turun langsung ada orang yang pengen jadi tim ses gitu, terus aku nggak menjanjikan apa-apa gitu. Kayak mereka ada harapan untuk perubahan kayak gitu-gitu. Mbak Tina gini. Itu tapi aku benar-benar. Adiknya Tina itu laki atau perempuan? Laki. Oh, ya. Laki. Jadi, nah kalau waktu zamannya awal-awal kayak gitu, lama-lama sampai Desember tiba-tiba kok timnya jadi banyak yang ngedukung gitu di Facebook, di mana gitu. Terus ada yang inisiatif bikin seragam sendiri gitu-gitu. Nah itu kan berarti kan mereka apa ya, ada pengorbanan untuk kita ya Pak Jaya. Tapi aku merasa waktu itu juga ya belum gimana lah. Tapi Desember pada saat itu kan udah mulai tuh, terus dibilangin juga dari partai gitu, ayolah barangkali aja kamu memang ditakdirkan untuk di sini gitu kan. Terus ada memang dari muka agama lah, dari pendeta gitu ngomong kayak ya barangkali pelayanan kamu di sini ya kamu harus ikutin jalan itu gitu loh. Tapi Desember itu kan banyak tuh pelayanan gini. Tanggal 24 aku ingat banget, itu malam Natal Pak Jaya. Jadi dikasih info dari Bawaslu sama dari masyarakat, itu spanduk aku disobekin semua. Ya, jadi terus aku diserang abis-abisan di sosmed gitu ya, dengan kata-kata yang kurang senonok lah gitu, kayak maksudnya ada binatang gitu. Kenapa? I don't know, kayak ada yang merasa, nah setelah diselidikin ya, memang ada yang mungkin dari kompetitor atau gimana lah gitu, yang mungkin lagi bersaing juga. Nah di situ aku ngerasa kayak gila ya, lu pengen jadi wakilnya masyarakat, pengen jadi ya ibaratnya kan kalau DPRD, pejabat apa kan yang terhormat gitu, tapi dengan caranya yang kotor kayak gini gitu loh. Sekarang aja lu begini, masa nanti orang yang kayak gini yang jadi gitu loh. Jadi aku mikir kayak ya anak muda juga Pak Jaya, anak muda kan kalau digesek gimanain makin berkoar gitu, makin berapi-api. Iya terus terang kan. Jadi dari situ langsung Januari geber itu 3 bulan kampanye, cuman 3 bulan kurang. Jadi bener-bener dari situ aku seriusin gitu, ayo aktif, turun apa, ya pokoknya aku gimana pun pengen jadi.
ya harus menang. Nah, di situ. Jadi sebenarnya itu yang bikin, makanya aku bilang sebenarnya kalau mau bersaing, bersainglah ya sehat. Kalau makin disikut kita juga makin panas gitu kan. Jangan-jangan itu pendukungnya Tina itu. Kayaknya nggak mungkin karena pada saat itu kan ya karena pada saat itu belum ada yang ini Pak Jaya, belum ada yang tercatat untuk jadi benar-benar tim aku yang bagaimana gitu. Pada saat itu ya baru tim-tim juga baru lepas-lepasan. Terus kan gini, yang masang spanduk itu kan cuma satu dua orang dari aku tuh yang muter-muter, orang aku maksudnya orang yang biasa kerja sama aku tuh yang iniin, dan nggak mungkin mereka sengaja, karena apa, masangin begitu tuh capek Pak Jaya. Terus udah gitu ada izinnya lah, terus apa segala macam. Iya kayak gitu. Makanya ya kita juga kadang-kadang sekarang ketika udah di sini ya ingat perjuangan-perjuangan seperti itu kan rasanya harus berjuang yang baik lah gitu lah. Bagus ceritanya Tina bagus sekali, dan itu kalau dibikin film itu bagus sekali itu. Seru gitu. Seru guys. Nah sekarang begini, judul pertemuan ini kan banjir. Ya. Ini betul-betul Tina, ini benar-benar bukannya kita ngarang ya, betul-betul, dan bukan provokasi juga, tapi kenyataannya kan dulu kan Kelapa Gading kan tersohor dengan banjirnya, ya. Nah, kemudian sekarang ini ya belakangan ini kita ya kadang-kadang ada genangan air, tapi banjir itu nggak pernah lama lah kan. Nah, itu banyak yang bilang itu kan gara-gara Tina itu berhasil mendapatkan pompa itu untuk ya supaya daerah sini itu bebas banjir. Nah itu kan isu di luar. Nah sekarang Tina kan ada di sini. Nah coba Tina ceritakan bagaimana kok sekarang masyarakat Kelapa Gading ini bisa bahagia karena banjirnya berkurang. Silakan. Ya. Jadi gini Pak Jaya, sebetulnya pada saat aku dilantik itu kan 2019. 2020 Januari, Februari itu langsung 5 kali banjir. Kita ingat ya di Kelapa Gading. Jadi banjir pertama itu pada saat tahun baru, terus tanggal 8 kalau nggak salah, terus udah gitu tanggal 24 Januari waktu mau Imlek. Setelah Imlek 29-30 Januari, Februarinya banjir lagi. Jadi itu di situ benar-benar aku ngerasa marah lah ya gitu. Mewakili juga masyarakat semua marah. Oh iya pasti Bang. Karena apa? Baru hari ini kelar kering gitu. Kalau oke lah kita ngomong ini kan dapil aku Kelapa Gading, Cilincing, Koja Pak Jaya. Untuk orang-orang yang mohon maaf yang kaya lah ibaratnya gitu. Mungkin sampai garasi. Tapi orang-orang yang menengah ke bawah itu kan masuk lumpur apa segala macam. Hari ini baru diberesin, baru dicuci, ada elektronik yang rusak apa segala macam. Besoknya banjir lagi. Itu kejadian tahun 2020. Nah, pada saat itu aku juga kan ditaruh di komisi A sebetulnya Pak Jaya. Jadi komisi kalau untuk banjir itu kan sumber daya air. Itu ada di komisi D sebetulnya. Jadi kalau aku tuh ada di komisi A bagian pemerintahan, tapi bagusnya adalah aku bisa koordinasi dengan wali kota, kecamatan, sampai kelurahan, dan juga sudin-sudin kan masih bisa lah gitu, kita usahain sama teman-teman fraksi. Nah, di situ aku kritik keras, tapi di satu sisi kalau kita cuma kritik-kritik aja, ya udah begitu aja, begitu loh. Nah, sampai akhirnya aku sidak langsung. Ternyata banyak pompa yang ya aku sidak dalam arti ya bukan sidak yang secara nggak sopan ya, dalam arti aku bilang ya pengen lihat gitu kan seperti apa. Dilihat ternyata memang pompa banyak yang rusak Pak Jaya gitu. Terus pompa rusak, gensetnya rusak, terus udah gitu pada saat itu kali juga belum banyak yang dikeruk, terus udah gitu juga pompa mobile terbatas sekali. Bahkan tahun 2020 aku pernah ngejagain pompa yang mobile itu, kita rebutan Mbak Jaya. Jadi di Kelapa Gading belum surut, terus pompanya mau ditarik kanan kiri gitu. Aku jagain di situ, benar-benar 4 mobil pompa di situ supaya surut. Tina itu jagain secara Ya, ragawi. di situ aku benar-benar jadi datang gitu. Jadi kan dia
kalau kita datang itu kan mereka pasti lebih, oh ya jangan deh gitu lah, dari Sudin Jakut lah gitu. Nah itu mobile pompa. Dan di situ memang kita kan lagi mengerjakan ada proyek tol nih di Kelapa Gading. Sampai sekarang kenapa masih ada genangan terus? Karena proyek tol itu membuat saluran rusak. Intinya Gading ini udah jalanan rusak, saluran rusak, belum fase-fase, banyak sekali kejadian yang memang kayaknya membuat kita tuh, aduh kok gini banget gitu. Nah terus satu lagi juga Corona 2020 ya kan. Jadi banyak hal juga yang pengerjaan-pengerjaan juga banyak yang terlambat lah ibaratnya seperti itu. Cuman ya itu yang aku benar-benar manfaatkan waktu musim kering itu adalah sidak pompa. Kita dorong supaya pompa itu cepat selesai kayak di Kelapa Gading gitu. Di UAN aja gitu tiap hari tugasnya udah selesai belum Pak, udah selesai belum Pak, ininya udah beres belum gitu, kayak gitu. Ya sampai kayaknya tuh tiap kali kalau hujan itu aku selalu monitor ke koordinator dan juga petugas-petugas pompa tertentu ya yang memang lagi on kayak di BGR di mana on nggak, nyala nggak gitu. Itu selalu. Nah, kalau misalnya aku juga lagi kegiatan misalnya kayak begini, itu tim juga selalu siap gitu. Karena itu memang concern kita. Dan satu lagi memang secara garis besarnya di Jakartanya sendiri Pak Jaya, yang aku selalu teriakkan adalah ayo dong dikerjain untuk anggaran dan kebijakan ini nyelesain masalah banjir. Contoh normalisasi. Kebayang nggak Pak Jaya, itu sekarang orang-orang banyak yang tinggal di bantaran sungai. Ya, itu ibaratnya ini tempat tinggal, ini sungai. Itu kan harusnya sungai itu udah nggak bisa nampung air kita gitu loh. Jadi harusnya ini dimundurin atau memang kalau kita bilang, wah nanti kita gusur ini. Bukan digusur, ngomongnya ganti untung. Orangnya dipindahin dong di tempat rusun atau apa. Nah ininya dinormalisasi, dilebarin supaya apa? Di situ memang ekosistem untuk penanganan banjir. Gitu loh. Dari dulu selalu ngomongnya sungai ini punya pusat, punya pemerintah pusat dan lain-lain. Ternyata kemarin terakhir juga sudah diserahkan pengelolaannya oleh Pemprov. Tapi ya balik lagi, political will-nya yang kita tunggu sebetulnya. Nah akhirnya 2020 juga kita ada yang namanya Pansus Banjir. Nah aku masuk di situ, aku minta sama fraksi bener-bener aku masuk di situ. Sampai aku bilang, pokoknya aku maunya masuk di Pansus Banjir. Dari Pansus Banjir itu aku bikinlah itu sampai tebel banget, aku cari semua dulu Cilincing, Koja, Kelapa Gading, apa aja. Nah sekarang mulai dikerjain, contohnya misalnya kayak pompanya udah mulai diberesin, pompa mobile, terus tambahan ada pompa apung. Nah satu lagi, di tempat tol itu kan saluran pada rusak. Nah itu yang kita dorong untuk diselesaikan secara cepat. Ada yang memang lama belum bisa karena ini kan tol sebentar lagi selesai, jadi salurannya sekalian. Jadi gimana caranya kita bikinlah ada namanya posko untuk pompa apung. Jadi kalau misalnya ada air genangan apa cepat kesedot gitu loh Pak Jaya. Karena kan konsepnya air intinya disedot, dibuang ke laut. Jangan sampai laut ini juga pada saat pasang kita juga nggak bisa buang gitu. Makanya aku selalu bilang sekarang SOP-nya jangan kalau udah banjir baru dipompa. Kalau udah mulai hujan besar langsung pompa gitu loh. Nah di situ. Terus juga memang ada yang namanya polang-polakan apa. Tapi aku harus ngomong fair di sini. Aku ngomong jujur di sini. Kemarin kita nggak banjir, itu memang karena pompa kita semua jalan. Apa? Tapi juga curah hujannya masih durasinya itu tidak selama waktu tahun 2020. Meskipun curah hujannya lebih besar ya 2021, tapi durasinya. Jadi kita tuh ibaratnya ada pertolongan alam juga Pak Jaya. Kalau kemarin misalnya nih, aku hitungin, aku tuh kalau udah hujan besar selama musim hujan kemarin, aku nggak tidur itu sampai jam 3, jam 4 pagi. Tiap hari hampir kayak gitu. Karena kan ituin pompa, bahkan kemarin mati lampu. Nah ini kalau pompanya nggak nyala, habis kan kita. Tapi untungnya apa? Gensetnya sekarang udah pada bener. Jadi bisa nyala pakai genset. Ada yang gensetnya mati, waduh gimana ini segala macam, PLN tolong ini dulu nih yang tempat pompa dulu yang di BGR begini, nyala lah semua. Jadi yang seperti itu tuh yang bikin, makanya aku bilang kalau dibilang nggak banjir, iya kita ada perbaikan. Tapi kalau nanti 2022, kalau misalnya normalisasi belum dikerjakan, terus aku juga sekarang lagi memperjuangkan ada 2 pompa besar nih, pompa Betik sama di Arta. Ini yang aku lagi hampir tiap hari udah ngomong ke ketua DPRD, ke Wagub, ke SDA, kemana minta tolong sama ketua fraksi, ketua komisi untuk ini tolong diinstal karena ini karena gini Pak Jaya, Kelapa Gading itu kan mangkok.
Dan Cili Cingkoja itu dapat kiriman air dari kita, sedangkan di sana banyak orang-orang yang pemukimannya masih padat. Kalau kita banjir, makanya kadang-kadang orang ngomong, kok Kelapa Gading doang sih, Tin, gini. Enggak, karena Kelapa Gading itu aliran ke kalinya, aliran airnya kalau kitanya kerendam, mereka juga sama kena habis gitu loh. Tapi kalau kita kayak kemarin nggak banjir, makanya juga kering gitu loh Pak Jaya. Nah di situ makanya aku bilang, mohon doanya dari warga semuanya dan juga kita ayo sama-sama, aku juga lagi memperjuangkan itu supaya apa, pompa yang besar ini bisa diinstal, ada pintu-pintu air yang ditambahin dan ada normalisasi. Contoh misalnya yang Kali Cakung nih ada nih Pak Jaya. Kenapa bisa kita kok kayak mangkok? Dari sana masuknya dari timur masuknya gini segede begini, masuk ke Kelapa Gading cuma segini storage-nya. Nah itu kan yang membuat banjir gitu loh. Sedangkan curah hujan sekarang, Pak Jaya mungkin kita kan sama-sama di Gading ya. Kita hujan itu sekarang udah nggak kayak dulu. Curah hujannya udah itu petir kalau sekarang udah kayak mau kiamat Pak Jaya. Makanya udah beda. Kalau dulu memang hujan rintik ya, apa besar nih, lama gitu apa. Tapi masih oke. Kemarin curah hujannya itu kalau biasa tuh di bawah 50 apa, kemarin bisa sampai 200, 100 lebih. Nah, jadi dengan menghadapi cuaca ekstrim, penanganan Pemprov DKI juga nggak boleh sama, gitu loh Pak Jaya. Makanya aku bilang, ya pokoknya ya terima kasih untuk yang mengapresiasi kerja kita, tapi aku juga apresiasi untuk SDA petugas lapangan yang memang juga kita koordinasi terus untuk terus bekerja dan juga memonitor banjir. Tapi balik lagi, kita ngomong jujur sekarang. Aku dari dulu dari kampanye sampai jadi sekarang apa segala macam nggak mau janji-janji. Intinya kita kerjakan yang terbaik, kita perjuangkan yang terbaik, tapi kita ngomong fair sama masyarakat gitu. Ini sekarang PR kita masih 1 normalisasi, 2 pompa Kali Betik, 3 pompa Arta Gading, 4 pintu air. Nah kalau itu udah keinstall semua, pasti lebih baik. Plus juga banyak waduk apa segala macam harusnya diadakan. Sedangkan kan tanah-tanah di sini kadang-kadang kan juga memang sudah mahal dan lain. Cuman kalau untuk penanganan banjir buat aku nggak ada ngomong mahal Pak Jaya. Ngapain kita buang-buang uang? Ini uang rakyat, ngapain dibuang-buang buat hal-hal yang memang itu aja, kegiatan-kegiatan yang ngulang-ngulang atau kegiatan-kegiatan yang hanya sifatnya misalnya hanya untuk acara, untuk apa? No, better untuk apa? Sekarang pertama untuk corona karena memang kan corona bencana gitu ya. Tapi berikutnya apa? Banjir nomor 1 Pak Jaya. Makanya aku bisa bilang political will gitu. Begitulah Pak Jaya. Ini ada Ibu Ella, Ibu Ella ada bisikan ini. Ibu Agustina, setelah nanti beres DPD, tolong mencalonkan diri sebagai gubernur. Baiklah. Begini, saya kan dengan cermat dan bahkan dengan rasa yang gembira begitulah anunya, sebab saya itu kalau dengerin Tina itu selalu tertawa, walaupun serius saya itu tertawa. Karena tertawa buat saya itu estetika yang paling tinggi. Begini, saya sangat terkesan dengan istilah yang Anda gunakan, yaitu Anda tidak menggunakan istilah penggusuran, tetapi Anda menggunakan ganti untung. Itu kata kuncinya. Rakyat itu mau, mereka dipindah itu mau, asal mereka tidak dirugikan. Karena mereka kan kondisinya sudah buruk. Nah kalau dirugikan kan makin buruk lagi gitu loh anunya. Makanya saya salut sekali Tina menangkap masalahnya situ. Nah kemudian saya kagum Tina itu cerita ini bukan secara teori, tapi benar-benar kayak waktu menyanyi itu benar-benar dari lubuk sanubari karena Tina sudah masuk ke dalam permasalahan ini sampai nggak bisa tidur kan? Iya, betul Pak. Padahal kan peduli amat banjir kan, saya yakin tempatnya Tina kan tidak separah yang lain, pastinya kan lumayan lah gitulah ya. Tapi sampai nggak bisa tidur. Nah, kemampuan bela rasa seperti ini
Itu yang dibutuhkan bangsa ini. Jadi ya rupanya itu sudah tepat sekali ya bahwa memang Yang Maha Kuasa itu sudah menakdirkan Tina dari nyanyi bulu-bulu, dari lahir sebagai 4 kilo ya, kemudian nurunkan badan sampai 25 kilo ya, ya kemudian mendadak tadinya nggak mau apa-apa, kemudian menjadi tim sukses. Kemudian ada yang bully, ada yang spanduknya malah dijebol, dirusak, maka makin tadinya kan cuma asal-asalan, tapi makin gregetan kan jadinya. Iya. Makanya jadi sekarang ini semua. Nah, Tina, jadi kita semua yang sudah kenal Tina dari jauh dan maupun dari dekat, terutama Ibu Ella itu yang selalu bicara tentang Tina ini ya, itu mengharapkan terus Tina abdikan diri Anda menjadi benar-benar wakil rakyat yang memikirkan nasib rakyat. Bukan memikirkan nasib diri Anda sendiri, ya, atau bahkan dengan segala permohonan maaf ya juga partai politik ya, itu partai politik oke. Cuma yang paling penting itu kan sebutannya ada Dewan Perwakilan Rakyat kan. Ya. Maka ya memang rakyat harus Tina utamakan. Ya. Terima kasih Tina. Nah, saya nggak punya apa-apa Tina, cuma sederhana sekali, yaitu piagam sederhana dari Jaya Suprana Institute mengucapkan terima kasih kepada Agustina Hermanto, Sarjana Komunikasi Master Hukum, kan keren ya, situ. Nah, yang telah berkenan menjadi narasumber acara sederhana Jaya Supranatsio. Terima kasih banyak Pak Jaya, terima kasih atas kesempatannya kali ini dan juga semoga sharingnya bermanfaat dan terus bisa Pak Jaya, Mbak Ayla mendoakan dan juga terus memberikan masukan kepada kita-kita nih yang masih muda dan juga untuk kedepannya supaya bisa lebih banyak berkarya lagi Pak Jaya. Waduh, terima kasih banyak sekali lagi. Ngomongnya sudah betul-betul sebagai seorang anggota DPRD. Ini Pak Jaya nih tiap kali nih nggak lagi talk show, nggak lagi wayangan, tetap aja bercanda ya Pak. Oh enggak, ini saya enggak. Pak Jaya, saya selalu salut itu. Maksud salah satu ya, ini bukan bagaimana gitu ya. Selalu satu yang saya contoh dari Pak Jaya. Pak Jaya kan salah satu figur yang dihormati, disegani gitu ya oleh semua kalangan gitu, mau dari politisi apa. Tapi Pak Jaya itu humble, terus sama semua kalangan itu open gitu ya. Dalam arti saya juga kan waktu awal-awal Pak Jaya Suprana gitu kan, terus Mbak Ayla kayaknya rasanya gimana. Nah mungkin ke depan itu menjadi contoh juga bagi saya bahwa dengan siapapun kita, dengan apapun pencapaian kita, tetap humble, open kepada siapapun dan tetap menjadi orang yang ya apa adanya dan menjadi diri sendiri gitu loh. Paling senang Pak Jaya menjadi diri sendiri, itu luar biasa.